Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersama Pak Tatang sini. Hari ini insya Allah kita akan belajar tentang kompos, ya. Kita coba untuk membuat composting. Ya, alhamdulillah Bapak sekarang berada di rumah kompos yang baru, ya. Insya Allah kita coba untuk lebih banyak lagi mempelajari atau kita mengetahui bahan-bahan tentang composting. Apa sih itu bahan-bahan yang bisa dibuat jadi kompos, ya. Karena kompos itu adalah salah satu ornamen yang sangat dibutuhkan oleh tanah dan tanaman. Baik, mari kita lihat coba posisi tahapan-tahapan apa saja yang akan kita kita lihat bahan-bahan apa saja, dan nanti juga kita akan lihat bagaimana caranya untuk melakukan kegiatan pembuatan kompos tersebut. Baik, ikut Bapak. Ya, sekarang kita sudah ada di rumah kompos. Ini adalah mesin pencacah, mesin kompos untuk mencacah bahan-bahan dasar yang tadinya dia itu besar, dia akan menjadi kecil. Kenapa harus dicacah sebenarnya untuk membuat kompos tersebut? Karena mikroba itu ketika dia mendapatkan bahan-bahan yang besar, ya, mikroba tersebut akan merasa kesulitan untuk mengkonsumsi atau mengurainya, dan bisa tapi dia akan membutuhkan waktu yang lama. Padahal kita coba di sini untuk mempercepat pembuatan kompos, karena kita juga berusaha untuk menyeimbangkan tanaman-tanaman kita, berusaha untuk memberi nutrisi tanaman-tanaman kita kepada kompos tersebut yang dihasilkan yang dibuat dari mesin tersebut, ya. Oke, selanjutnya. Baik, ini di sini adalah bagian-bagian atau bahan-bahan dasar yang kita akan buat. Ya, kita membuat kompos ada beberapa bahan-bahan dasar yang diutamakan, yang sangat diperlukan oleh mikroba. Ya, baik, ada 7 bahan-bahan dasar. Pertama adalah kita lihat ada di sini ada sampah-sampah, ya, sampah daun-daun kering atau sampah basah tidak apa-apa, karena dia juga mempercepat pelapukan atau mempercepat pembusukan. Sampah-sampah kering, sampah-sampah basah tersebut bisa kita gunakan untuk kompos, bahan kompos. Di sini adalah sampahnya tersebut adalah daun-daun. Ya, pertama dia kering karena kemarin hujan sekolah alam, jadi dibasah. Selanjutnya adalah tahapan kedua, bahannya adalah pelepah pisang. Siapa yang belum pernah kenal pisang? Siapa yang belum pernah makan pisang? Ya, insya Allah pasti teman-teman semua sudah pernah merasakan nikmatnya, lezatnya makanan pisang. Nah, di pohon pisang ini tersebut ternyata berbagai macam keutamaan-keutamaan untuk yang dibutuhkan oleh tanaman-tanaman yang akan kita tanam dan tanah-tanah yang akan kita olah. Ya, ini adalah batang pisang atau pelepah pisang. Yang kedua, yang ketiga adalah daun-daun hijau, ya, rumput-rumput yang ketika mungkin ada di sekitar rumah kita, di lingkungan rumah kita, cabut, ya, tidak apa-apa, bagus, karena rumput-rumput itu dia adalah untuk mempercepat proses dekomposisi atau proses pembusukan ketika nanti bahan-bahan semua sudah disatukan. Yang ketiga adalah rumput-rumput, ya, insyaallah. Nah, di sini juga ada bahan dasarnya lagi. Ini adalah namanya yang putih-putih, adalah kapur dolomit. Kenapa sih harus pakai kapur dolomit, Pak? Kapur dolomit, ya, yang sudah selalu dipakai oleh para composting, karena kapur dolomit itu bermanfaat untuk menjaga atau mencegah hama-hama pada tanaman atau pada tanah. Ya, jadi ketika ada hama menyerang suatu tanaman, pasti dia lihat tanahnya dulu. Ketika tanahnya tidak subur, pasti mudah terserang. Ketika tanahnya subur dan ada kapur dolomit, insya Allah, ya, hama tersebut tidak akan menyerang. Ya, yang selanjutnya adalah dedak. Loh, Pak, kenapa harus pakai dedak? Dedak adalah sebagai bagian untuk menghangatkan, jadi menstabiliskan proses dekomposisi yang akan dilakukan oleh bahan-bahan tersebut, ya. Jadi ketika dedak itu ada di dalam suatu kombinasi
composting, pembuatan kompos, dedek ini yang akan membuat dia menjadi menstabilkan suhu di udara pada saat pembuatan composting tersebut, ya. Pak, bolehkah tidak pakai dedak? Boleh, tetapi nanti hasilnya tidak akan cepat sesuai dengan harapan kita, karena estimasi yang kita gunakan semua ini kita mengharapkan pembuatan kompos ini untuk cepat kita gunakan, ya, karena kita sudah buat tanah. Pekan kemarin kita sudah coba untuk mencari tanah yang subur, ya, tanah topsoil. Nanti ketika kompos tersebut sudah jadi, nanti bisa dikombinasikan, bisa dicampur ke tanah tersebut untuk sebagai media tanam, ya, media penebat. Selanjutnya adalah setelah dedak adalah kayu-kayu kering. Kayu-kayu kering tidak apa, dia mudah dipatahkan, ya. Dia mudah dipatahkan, dan dia ketika kayu-kayu kering sini terkumpul dan dia juga dekomposisi atau terjadi proses pembusukan, kayu ini, ya, yang membuat bahan dasar kekuatan untuk mengurai unsur hara di tanah, ya. Bahan lapukan kayu ini yang manfaatnya untuk mengurai, ya, menambah unsur hara ketika tanah tersebut kurang unsur haranya. Oke. Selanjutnya adalah Bapak siapkan di sini adalah mol. Insya Allah teman-teman akan coba membuat mall yang sederhana, yang mungkin teman-teman yang pasti ada di rumah teman-teman masing-masing. Ini adalah mall nasi, ya, mall nasi. Sebenarnya mall nasi itu warnanya agak keoren-orenan, tapi karena ini sudah lama, ya, sudah lama tidak terpakai, ya, karena mungkin naruhnya terlalu pojok, dia berwarna jadi berwarna kehitam-hitaman atau kemerah-merahan, tapi tetap bisa digunakan untuk menjadi starter mol, ya, starter untuk composting atau dekomposisi. Baik, kenapa sih harus pakai mol, Pak? Ya, dalam pembuatan kompos, ya, semua itu harus ada starternya, ya. Oke, bisa tidak menggunakan starter, tetapi dia akan mendapatkan hasil yang lama. Misalnya kita estimasi waktu kita kurang lebih 1 bulan sudah bisa digunakan untuk tanaman kita, untuk tanah kita. Tapi ketika kita tidak menggunakan starternya atau motor pertamanya atau mikroba pertamanya, ya, niscaya kompos tersebut akan lama kita harapkan. Ya, lamanya kira-kira kurang lebih hampir 6 bulan bisa, ya, karena mikrobanya yang diharapkan hanya di dalam tanah saja dan tidak ada starternya atau tidak ada mikroba untuk membantu atau menunjang. Oke, selanjutnya ada yang kita siapkan adalah ini kotak, seperti penangkar tempat ayam bertelur, ya. Ini kotak. Pak, kenapa sih pakai seperti ini? Kenapa saya pakai seperti ini? Ya, karena ini adalah untuk membantu, ya, agar semua kompos-kompos tersebut tidak terurai oleh air ketika hujan, ya. Ini, ya, ini kotaknya. Pak, ukurannya berapa? Ukurannya adalah dari sini, ya, panjangnya kurang lebih 40 cm. Ya, nanti teman-teman ukur. Yang di sana di rumah disiapkan adalah penggaris, ya, meteran kalau ada, paku, papan, ya, papan sederhana aja tidak apa-apa. Ketika memang misalnya tidak ada, pakai papan triplek tidak apa, ya. Ukurannya adalah tadi berapa? 40 cm, ya. 40 cm. Jadi kurang lebih setengah meter, ya. Nah, tingginya adalah lebar atau tingginya adalah 15, ya, atau mungkin kalau teman-teman patokan 1 jengkal gini, ya, 15 cm, 15 atau 20 cm, ya. Jadi ketika teman-teman sudah menemukan itu, sudah membuat papan, ini adalah tahapan awal yang teman-teman harus siapkan. Ketika teman-teman sudah gergaji 40 cm, ketinggiannya kurang lebih 15 atau